warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Yunitasari. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Tujuannya adalah untuk mengamati pengaruh dari penggunaan deterjen terhadap proses perkecambahan pada kacang hijau. Pertama-tama saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang akan digunakan, yaitu yang pertama bahannya ada biji kacang hijau yang sudah direndam. Kemudian di sini ada deterjen yang sudah ditakar, yaitu sebanyak 1 gram. Kemudian ada kapas, ada sendok, ada gelas ukur yaitu dengan ukuran 1000 ml. Kemudian di sini ada gelas cup yang masing-masing sudah diberi label, yaitu ada kontrol 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, dan 3,1%. Ini adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan. Untuk cara kerjanya, terlebih dahulu kita akan membuat larutan deterjen dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Yang pertama, kita akan membuat dengan konsentrasi 100%. Di sini kita sediakan air sebanyak 500 ml dengan deterjen yang sudah kita timbang tadi. Kita campurkan. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kita masukkan ke dalam gelas dengan konsentrasi 100%. Kalau sudah, sisa dari air deterjen tadi kita beri air lagi sampai dengan konsentrasi kembali ke 500 ml. Kalau sudah, kita aduk-aduk lagi. Kita masukkan ke dalam cup dengan label 50%. Deterjen dengan persentase yang berbeda-beda. Nah, kemudian kita akan mengisi cup yang ini sebagai kontrol, kita isi dengan air PDAM. Setelah itu, kita buat media untuk menanam kacang hijaunya, yaitu dengan menambahkan kapas ke dalam masing-masing cup yang sudah kita sediakan dan sudah diberi label. Kalau sudah, kita ambil biji kacang hijau yang sudah direndam tadi. Ambil masing-masing 10 biji kacang hijau untuk setiap cup. Nah, pilihlah biji kacang hijau yang tidak mengapung. Beri air dari larutan deterjen yang sudah dibuat tadi. Untuk yang cup pertama adalah kontrol, jadi ini kita siram dengan air PDAM sebagai kontrolnya sampai seluruh kapasnya benar-benar terendam dari air. Untuk yang cup kedua kita isi dengan air konsentrasi 100%.
itu masing-masing cup ini akan kita amati pertumbuhannya selama 2 hari. Nah, dalam proses pengamatannya itu akan kita tutup memakai kardus. Nanti setiap 24 jam kita akan mengamati perbedaan perkecambahan atau pertumbuhan perkecambahan dari masing-masing cup. Nah, kita melakukan pengamatan selama 2 hari. Setelah kita diamkan selama 1 kali 24 jam di dalam kardus, jadi tidak terkena cahaya matahari, maka kita akan menghitung atau mengukur panjang dari masing-masing kecambah yang telah kita berikan konsentrasi deterjen yang berbeda kemarin dan juga kontrol. Nah, cara menghitungnya nanti kita ukur satu persatu kecambahnya seperti ini. Nah, kita ukur pertumbuhannya. Nah, kemudian kalau sudah kita catat di tabel pengamatan. Kita ulangi untuk perlakuan yang sama, yaitu menghitung satu persatu. Kita ulang perlakuan yang sama untuk semua gelasnya, yaitu dari yang kontrol 100% konsentrasi deterjen, 50%, 25%, 12,5%, 6,25% dan 3,1%. Kalau sudah, nanti kita catat dan kita masukkan ke dalam tabel pengamatan. Nah, secara sekilas dari hasil percobaan ini dapat terlihat dengan jelas ya bahwa untuk kecambah dari kacang hijau yang kena deterjen itu mengalami perubahan warna, yaitu mengalami perubahan warnanya menjadi kecoklatan seperti ini, berbeda dengan kecambah yang pada dikontrol. Kita akan mengulangi pengamatan yang sama besok di pengamatan 48 jam atau 2 hari. Kita akan menggunakan proses yang sama. Ini adalah hasil pengamatan pada hari kedua untuk perkecambahan pada kacang hijau. Secara kasat mata dapat kita lihat bahwa untuk kacang hijau yang tumbuh pada media dengan konsentrasi deterjen itu mengalami kebusukan, yaitu mulai ada jamur yang tumbuh dan warnanya berubah kecoklatan. Untuk masing-masing kondisinya nanti akan saya jelaskan dalam laporan praktikum di pembahasan. Nah, setelah ini saya akan melakukan pengukuran satu persatu untuk mengukur tinggi dari masing-masing biji kacang hijau